Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah ba'dal asr 28 Sya'ban 1444 Hijriah. Di hari Kamis kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmi Tauhid dalam pembahasan kitab Al-Mumti' syarah dari Al-Qawaidul Arba', yang mana pada pembahasan hari ini kita kumpulkan 3 syubhat yang masyhur dan ma'ruf di kalangan para kuburiyun. Mereka orang-orang yang memuliakan kuburan para wali dan habaib dan meminta barokah dan ngalap barokah dan melaksanakan doa kepada kuburan tersebut dan juga menyembelih kepada yang di kuburan tersebut. Maka 3 syubhat dari zaman Doeloe sampai this time mereka sama subhatnya. 3 subhat ini kami kumpulkan. Yang pertama, mereka mengatakan dengan Arabnya juga, khitabul ayah fi takfiril musyrikin al-awwalin wa tahkirihim bil qatli fi dunya wa takbihihim bi adabin nar fil akhirah nazalat fiman ya'budul jamadat wa innama nahnu na'budul awliya wan nabiyyin fa kaifa taj'aluna salihin wal anbiya mithlal jamadat. Subhat yang pertama yang masyhur dari mereka dari zaman dulu sampai zaman now, di saat kita menasehati mereka dari perbuatan mereka yang mengagungkan kuburan para wali, melaksanakan ngalap barokah dan melaksanakan acara haul setiap tahunnya, menziarahi kuburan wali dengan berbagai perbuatan-perbuatan yang bisa masuk kepada kesyirikan. Maka di saat kita menasehati mereka, mereka mengatakan dasar Wahabi semuanya dianggap syirik. Maka lihatlah khitabul ayah dari Al-Quran tentang waqatilul musyrikin faqtuluhum wahsuruhum. Itu khitabnya kemana? Kepada orang-orang kufar Quraisy yang mana mereka menyembah patung-patung. Dan ayat-ayat wahai Wahabi tentang tahkiruhum finnar wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bih fa innama hisabahum inda rabbih fa innahu la yuflihul kafirun. Liman? Itu untuk orang-orang kufar Quraisy yang menyembah patung-patung. Adapun kami menyembah para wali salihin ataupun para nabi, maka please bedakan kami dengan mereka. Masa kami juga kafir musyrik seperti mereka? Ini syubhat yang biasa mereka lontarkan. Dan syubhat yang kedua yang telah kita lewati sebelumnya, innana ma'abadnal malaikah wal anbiya liyanfa'una aw yadurruna walakin liyuqarribuna ilallahi zulfa. Maka tidaklah kami melaksanakan peribadatan kepada malaikah dan para nabi dan para wali-wali yang soleh agar memberikan kepada kami manfaat ataupun kami takut dari madarat. Bukan itu. Tetapi tujuan kami melaksanakan peribadatan kepada mereka agar mereka menjadi konektor bagi kami. Yang mana kami ini para pendosa
dan mereka orang-orang yang didekatkan kepada Allah, maka mereka menjadi konektor dan mereka menjadi penyambung lidah kami. Kami meminta ampun kepada Allah lewat mereka, maka Allah mengampuni kami. Dan kami meminta hajat kami kepada Allah lewat lisan mereka, sehingga mereka berdoa kepada malaikat dan malaikat berdoa kepada Allah, itu harapannya. Atau mereka berdoa kepada wali-wali as-solihin yang meninggal di kuburan, agar wali-wali itu arwah-arwahnya mendekatkan diri mereka kepada Allah. Dan itu telah kita bantah. Ini subhat yang banyak dari kalangan al-kuburiyun. Dan subhah yang ketiga telah kita bantah pula. Inna nama abadna haula lidatihim walakin qasadna syafa'atahum bidalik. Bahwa kami tidak memuja dan menyembah kepada para wali salihin, tetapi kami melaksanakan sembelihan dan nadhr dan ngalap barokah dan berdoa kepada para wali dan habaib yang meninggal, tujuannya untuk meminta syafaah dari mereka. Dan ini telah kita bahas semuanya. Maka kesimpulannya dari menjawab syubhat yang tiga ini secara terperinci telah kita sebutkan di pelajaran yang lalu, terutama syubhat yang pertama dan kedua. Dan adapun syubhat yang ketiga di pelajaran kaidah yang ketiga ini, yang khulasahnya bahwa al-musyrikin al-awwalin ma'al mutaakhirin sawa bisawa. Li'anna al-musyrikin al-awwalin hum mutafarriquna fi ibadatihim li ghairillah. Faminhum man yad'ul jamadat was-salihin faqatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa hum sawa bisawa fil i'tiqad. Maka jawabnya untuk membantah subhat yang ketiga, yang mana mereka mengatakan bahwa bedakan kami wahai Wahabi ayat-ayat Al-Quran tentang pengkafiran mereka kufar Quraisy, mereka menyembah patung, dan adapun kami memuliakan para salihin dan memuliakan para nabi dan malaikat. Maka bagaimana kalian mengkafirkan dan memusyrikkan ibadah kami? Maka jawabnya, musyrikin di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan musyrikin di zaman now, maka mereka sama. Maka musyrikin al-awwalin di antara mereka dulu ada yang menyembah patung dan ada yang menyembah para nabi, al-Yahud wan Nasara, dan menyembah malaikat seperti di Al-Qur'an disebutkan, dan menyembah wali-wali salihin. Dan jika kita rujuk, mereka menyembah Lat karena Lat orang yang soleh, yang mana dia dulu menginfakkan hartanya untuk akomodasi para hujaj yang datang ke Makkah di zaman jahiliyah. Dinamakan Lata dari yalutu sawiqon, dia mengadon dari roti, membuat roti untuk tamu-tamu Allah, kata Lat. Maka meninggal orang ini dianggap menjadi wali yang soleh dan diabadikan kuburannya dengan menhir yang besar. Kemudian orang mulailah yang tidak mempunyai agama dengan benar mengkultus individukannya menjadi wali salihin, tempat mereka meminta hajat. Dan itu di zaman now banyak dari orang-orang yang mendatangi kuburan-kuburan wali salihin dari tempat yang jauh dengan bis pariwisata dengan tujuan haul, memperingati hari kematian wali tersebut, ngalap barokah dan sebagainya. Maka itu sama saja. Dan itu yang hakikatnya kesyirikan ini. Dan iblis satu dan serdadunya banyak yang mengajari manusia ke arah seperti itu. Dengan talbis iblisnya mentalbis para serdadu-serdadu syaitannya untuk membisikkan ucapan-ucapan yang sama, penyembahan kepada selain Allah dari berbagai bentuk. Dan bentuk yang terakhir di zaman now, dulu mereka orang kufar Quraisy
lari dari kalimat la ilaha illallah. Adapun di zaman now justru mereka menyebutkan tiap hari di dalam salatnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Maka kufar Quraisy dulu tidak mau menyebutkan la ilaha illallah. Seperti dibongkar hati mereka di surat Shad, aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Maka apakah kita menyembah Allah yang satu dan Allah yang satu itu mendengar semua hajat kita? Ini adalah perkara yang unbelievable, tidak masuk akal. Menyembah Allah yang satu tidak masuk akal, sehingga mereka tidak mau menyebutkan la ilaha illallah. Dan contohnya di saat Abu Thalib meninggal, yang terakhir keponakannya Nabi Muhammad menjenguknya dan mengajak kepada Islam, ya am, ayu am, qul la ilaha illallah kalimatun uhajjulaka biha indallah. Sebutlah hanya la ilaha illallah, dengan kalimat ini aku jamin kamu selamat meskipun kamu tidak melaksanakan salat dan yang lainnya karena sudah sekarat. Nyebut saja la ilaha illallah. Enggan. Kenapa? Karena the consequence iltizam, menyatakan la ilaha illallah, menetapkan sesembahan hanya Allah dan menafikan tidak ada sesembahan selain Allah. Itu konsekuensi dari la ilaha illallah. Maka kelompok kufar Quraisy dulu tidak ada yang mau menyebutkan la ilaha illallah. Dan contohnya juga Abu Thalib, contohnya Abu Lahab. Di saat Nabi mengajak kepada seluruh kerabatnya, disebutkan semua kabilahnya, ya Bani Abdi Manaf, wa ya Bani Hashim, wa ya Bani Abdul Muttalib, wa ya Fatimah binti, wa ya Bani Lu'ay ibn Ka'ab.